Kasus kekerasan seksual berujung kematian terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini bocah perempuan berusia 9 tahun berinisial PNF ditemukan tewas di dalam kardus di wilayah Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat 2 September 2015 lalu. PNF ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana dengan tubuh terikat lakban serta hidung dan mulut mengeluarkan darah. Atas kejadian ini, warga meminta para pelaku pedofilia diberikan hukuman seumur hidup guna memberikan efek jera. Warga pun meminta pemerintah untuk lebih concern mengenai kasus pedofilia agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berujung pada kematian. Kalau saya sih nggak usah harus hukuman mati gitu ya, tapi cukup hukuman seumur hidup. Langkah yang harus dilakukan pemerintah kepada para pedofil agar pedofil ini tidak lagi ada di Indonesia gimana? Ya karena hukuman itu seumur hidup mungkin akan memberikan efek jera buat para pedofil itu sendiri gitu loh. Dia akan berpikir dua kali kalau melakukan hal seperti itu. Kasus pedofil sendiri yang kemarin saya lihat itu sangat riskan sekali ya. Ngeri sekali anak-anak kita, generasi penerus nanti dengan adanya kasus seperti ini, aduh riskan sekali. Saya nih ngelihatnya tuh, sampai kayak gitu. Ya pastinya hukuman yang pantas ya seumur hidup lah. Itu kan seperti penyakit ya. Nanti kalau dibiarkan bebas juga, who knows, siapa yang tahu dia bakalan mengulanginya lagi atau bagaimana. Dia mungkin korbannya satu, dari korban itu menjadi korban, jadi melakukannya lagi dengan yang lain, itu kan kita nggak tahu. Dan sulit kan membedakannya, kalau udah di lingkungan masyarakat sendiri pun sulit membedakan nih orang pedofil atau enggak gitu. Saya rasa itu mereka harus diberi hukuman terberat, karena kalaupun misalkan anaknya, kematian seorang anak itu memang benar-benar sangat besar ya dampaknya bagi orang tua. Tapi anak yang misalkan pun dia hidup setelah mengalami hal demikian, itu traumanya akan jangka panjang dan itu mungkin tidak terlihat saat itu, tapi akan terbawa sampai dia dewasa dan mempengaruhi orang tua dan lingkungan sekitarnya. Jadi apapun kondisi yang terjadi pada anak itu, baik dia hidup maupun tidak, itu akibatnya sangat besar. Jadi mereka pantas untuk dihukum terberat dan 15 tahun penjara. Memang sangat mengkhawatirkan ya, jadinya memang jadi seram, apalagi saya juga, anak saya masih kecil, masih 2 tahun, jadi kebayangnya kalau zaman dulu kita kan kalau pergi-pergi kayak nggak terlalu harus mikirin, sama saya nggak terlalu khawatir gitu. Kalau sekarang kayak kalau misalnya anak untuk dilepas sendiri, ini di rumah aja bisa sampai kejadian kan, jadi sangat-sangat kayak moral negara kayaknya bingung gitu sekarang kayak gimana. Agak-agak mengkhawatirkan sih Mbak, agak takut juga sekarang jadinya. Hukuman apa sih yang pantas untuk para pedofil ini? Kalau hukumannya, aku sih pengennya ya seberat-beratnya. Yang kita pengennya supaya orang harus mikir lah, harus jangan sampai terjadi lagi kayak gini ya, seberat-beratnya gimana caranya gitu. Sangat menyedihkan ya, karena kita semua rata-rata hampir mempunyai anak-anak yang seusia mereka. Sangat mengenaskan, mungkin orang tersebut mempunyai gangguan jiwa ya. Jadi saya rasa kalau untuk hukuman yang setimpal mungkin adalah hukuman seumur hidup, supaya dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi ke anak-anak yang lain. Prihatinkan sekali ya, mengingat di era seperti ini, dan perhatian kita sebagai orang tua itu jadi warning gitu, semacam sebagai warning bahwa kita harus lebih berhati-hati memang perhatikan anak-anak, dan terutama kalau menurut saya sih membekali anak-anak sejak dini tentang hal-hal yang menyangkut keselamatannya mereka gitu. Wah, itu hukuman mati kali ya. Tapi menyadari bahwa sistem hukum di Indonesia ini masih belum mengakomodir hukuman mati, setidaknya ya mungkin seumur hidup ya, hukuman seumur hidup supaya memberikan efek jera gitu. Kembali ditemukannya kasus kekerasan seksual berujung kematian terhadap anak-anak membuat para orang tua tidak lagi mudah percaya kepada orang lain hingga saudara terdekat untuk menitipkan anaknya. Para orang tua pun merasa khawatir terhadap keselamatan anak mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat bermain anak-anak. Igusti Ayu Sutrianingsih, Denny Eko Putranto, JAK TV. Hai, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati, kembali menjumpai Anda dalam Galeri Publik. Dan tadi Anda sudah melihat tayangannya, dan memang saat ini mungkin kurang lebih sekitar seminggu kita dihebohkan dengan kasus penemuan mayat seorang anak perempuan
berusia 9 tahun di dalam kardus. Dan kemudian tersangkanya sudah sudah ada tersangkanya, dan ini adalah salah satu korban dari pedofilia. Sebenarnya apakah itu pedofilia? Mungkinkah kita bisa mengetahui ciri-ciri dari pedofilia dan bagaimana kemudian bisa mewaspadai dengan adanya para pelaku pedofilia di sekitar kita? Kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan, dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Sudah ada Kombes Pol Krisna Murty di Reskrimum Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak Krisna, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih telah datang di JAK TV, dan juga ada Mbak Zoya Amirin, seksolog. Selamat sore, Mbak Zoya, apa kabar? Baik ya, oke. Saya mungkin ke Pak Krisna dulu nih. Pak Krisna, kami juga sangat mengapresiasi atas kerja keras dari Bapak dan tim dari Polda Metro Jaya terkait dengan mengungkap kasus ini. Bisa diupdate dulu terkait dengan kasusnya ini, kan akhirnya sudah ada tersangkanya, yaitu Agus Darmawan. Dan katanya waktu itu masih ada bukti. Bukti apa sebenarnya akan menguatkan bahwa Agus adalah pelaku pembunuhan dari PNF? Jadi untuk mengungkap kasus ini, kami menggunakan segala pendekatan yang terkait dengan upaya-upaya scientific investigation. Dan ilmu kepolisian adalah ilmu yang bersifat multi, ya, interdisipliner, ya, multidisipliner. Jadi dia tidak bisa terkait hanya pada satu aturan, misalnya bahwa ini pedofil atau tindak pidana pembunuhan, kemudian pengungkapannya bersiku pada pasal-pasal pada KUHP dan sebagainya. Jadi untuk mengungkap kasus itu ada ilmu-ilmu yang kemudian dirangkum dalam SCI atau Scientific Criminal Investigation. Nah, terkait dengan kasus PNF ini, satu hal yang mendasari pengungkapan kasus ini adalah bagaimana kita mengolah TKP dengan baik. Kemudian hasil olah TKP itu secara detail dibaca oleh para ahli-ahli forensik, dari mulai laboratorium forensik, kemudian ahli kedokteran forensik, kimia forensik, biokimia forensik, sampai bahkan ada ahli bakar forensik ini kami libatkan. Terus tim teknonya ada, audit terhadap CCTV dan sebagainya ada. Nah, dari hasil laboratorium forensik, kedokteran forensik terhadap hasil otopsi mengindikasikan bahwa ini terjadi pencabulan, bukan karena benda kekerasan lainnya. Kalau demikian, maka kami mengabaikan motif lain, motif dendam, motif dan sebagainya, sehingga kami bisa fokus kepada motif para pelaku yang diduga mempunyai kelainan psikoseksual terhadap korbannya. Psikoseksual itu bisa yang laten, bisa yang memang panjang, atau yang bersifat muncul begitu spontan saja, gitu ya, spontan. Nah, karena itu kami juga mempelajari tentang karakteristik pelaku-pelaku seperti ini dari hasil analisa terhadap teori-teori yang ada akademis. Maka kami mempetakan kira-kira manusia-manusia atau pelaku-pelaku yang cocok dengan karakter ini di lingkungan sekitar hilangnya korban, di lingkungan sekitar ditemukannya korban yang berjarak 7 km, siapa? Anggota kami mulai bergerak selalu mencari ciri-ciri yang sesuai itu ya? Ya, dengan cara spiral, dalam keluar, radiusnya keluar, atau sebaliknya luar ke dalam, diulang-ulang, dan kemudian dengan informasi yang akurat, maka kami mendapatkan beberapa terduga pelaku dengan ciri-ciri, misalnya dia tinggal sendiri, dia mantan kriminal, misalnya, bisa jadi bukan mantan kriminal, berarti gitu, bukan berarti ya. Kemudian senang bermain dengan anak-anak. Kenapa senang bermain dengan anak-anak? Karena dia harus melakukan familiarisasi dengan korbannya. Kami menduga ini bukan penculikan, karena lingkungan tersebut adalah lingkungan yang sangat ramai. Kalau si PNF ini diculik, maka indikasinya dia akan teriak. Kalau teriak, itu pasti pelaku dikeroyok massa, dan tidak ada yang tahu hilangnya Jadi PNF. Jadi persuasif sekali gitu pendekatannya ya pada si korban. Dan dari hasil spiral itu, kami kan ini prosesnya panjang. Saksi utama adalah keluarga. Keluarga tidak memahami, berarti lingkungan kebanyakan anak-anak ini ceritanya, credibility anak-anak sebagai sumber informan itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya, tapi tetap kami gali. Nah, karena kredibilitinya kurang, maka informasinya juga kurang akurat, dan ini membutuhkan tindakan tersendiri. Kalau demikian,
berarti kami harus mendekati mereka dengan cara lain. Tidak bisa penyelidik-penyelidik biasa masuk, maka diterjunkanlah Polwan di hari kedua, hari ketiga, seperti itu. Polwan masuk. Begitu Polwan masuk, maka efektif kami dapatkan gambaran itu dengan karakter tadi. Ya, suka mendekati anak-anak, bikin kelompok, kemudian misalnya bahkan ada kecenderungan penggunaan narkoba dan sebagainya. Dan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh ahlinya, kan saya lupa. Kami sudah mengelaborasi dalam tabel-tabel itu. Ini kan dibutuhkan pendekatan yang sistematis untuk mengungkap kasus. Dan akhirnya kami membawa 4 terduga itu untuk diperiksa sebagai saksi dan lanjut dilakukan proses DNA terhadap mereka. Karena olah TKP yang benar, kemudian terkoneksi antara hasil di TKP dengan salah satu terduga pelaku. Namun itu bukan alat bukti, sehingga kami melakukan penyelidikan mendalam sampai akhirnya kami menemukan indikasi narkoba, bahkan kasus pencabulan, dan terakhir adalah terungkapnya kasus PNF. Nah, sekarang pertanyaan terupdate-nya adalah apakah yang bersangkutan hanya melakukan pada PNF atau hanya 2 korban tersebut atau korban-korban lain? Maka nanti kami akan gali informasi tersebut, berbagai informasi yang ada untuk memberikan update terhadap kasus utama. Kasus utamanya adalah pembunuhan PNF. Nanti dia akan diperberat bahwa dia pernah melakukan dengan adik kita yang lain. Nah, apabila ada korban-korban lain, maka ini akan menambah berat hukuman kepada yang bersangkutan. Tapi ini kan butuh proses. Karena kita bicara proses, kita bicara waktu. Jadi kami mohon waktu untuk melakukan penyelidikan. Yang terpenting dalam hal ini, dalam waktu 7 hari kami bisa mengungkap pelaku pembunuhan PNF. Itu yang terpenting. Luar biasa sekali. Tapi hanya 1 orang saja pelakunya, karena sempat ada isu beredar ini lebih dari 1 orang. Nah, isu itu beredar karena saksi yang tidak kredibel. Ada 2 saksi anak kecil yang mengatakan dia dijemput oleh 2 orang laki-laki. Satu saksi lagi anak kecil mengatakan dijemput oleh 2 orang perempuan. Dari informasi itu kemudian kami menggali, cross-check misalnya kami mengumpulkan, menyisir 7 km dengan radiusnya. CCTV itu kita cari orang dengan 2 orang dengan kardus dan sebagainya. Itu namanya kami tersesat dalam penyelidikan karena tadi informasinya tidak akurat. Tapi kembali lagi kami harus kepada olah TKP, kepada karakter ini dan sebagainya, karakter para pelaku ini, dan penggalian informasi yang dalam dengan pendekatan-pendekatan khusus, dan terutama adalah hasil audit forensik terhadap barang-barang yang ditemukan, DNA-nya, darahnya, sidik jari dan sebagainya. Ini yang menggiring kami kepada para pelaku. Jadi tidak bisa dibohongi. Ini adalah pendekatan yang komprehensif, sistematis, dibutuhkan keuletan, sinergitas antara para tim. Karena tim ini bukan murni Polda Metro Jaya Krimum. Karena ada Jakarta Barat terlibat, Kalideres terlibat, laboratorium forensik terlibat, DVI terlibat, kemudian banyak tim lain ya, outsourcingnya juga banyak. 135 anggota kami plus supporting timnya juga banyak. Ini Inavis juga terlibat. Ini luar biasa. Jadi sampai saat ini yang bisa kami update dan kami konfirmasi, sementara pelakunya masih AD ini sendiri ya. Oke. Tapi ketika menentukan bahwa dia adalah seorang pedofil, apakah pedofilnya ini memang tergolong spontan, atau karena kalau nggak salah dia pernah memiliki istri ya, ada 2 istri, kemudian ada anak juga gitu ya. Kalau indikasi ini pertama ya, mungkin saya bicara di Jak TV, indikasi kami ada dugaan dia tidak pedofil yang laten, tapi lebih kepada spontan. Dia bahwa dia bermain dengan anak-anak dan sebagainya, karena pertama dia ingin, memang warungnya itu dekat lapangan, satu. Ya, yang kedua kami mengindikasikan yang bersangkutan badannya kekar, badannya besar tapi tidak kekar, pakai tato, wajahnya seram, tapi sebenarnya hatinya lembut ya. Hatinya kecut, karena waktu disentuh dengan sentuhan pun dia bisa menangis sebenarnya, dengan sentuhan khusus ketika kami periksa. Nah, artinya apa? Yang bersangkutan ada hasrat yang besar, tapi tidak mampu membangun hasrat dengan orang-orang yang pada umurnya sebaya. Dan dia melakukan pada orang yang lemah. Ya, ketika si korban pertama yang T pada bulan Juni itu dicoba dicabuli tapi mampu melawan, dia tidak lakukan.
Tapi terhadap PNF karena dia korban masih kecil, tidak punya tenaga, maka dia bisa melakukan. Tapi nah ini lebih dipengaruhi kalau dalam interview kami, pengaruh-pengaruh tertentu, misalnya yang bersangkutan adalah pengguna narkoba. Mungkin menurut indikasi agak edik ya, karena bahkan bekas air sabunya saja dia, kalau orang nyabu kan dibong dihisap, dia diminum gitu. Jadi onnya lagi tinggi. Kalau onnya sudah tinggi, pikirannya sudah nggak jelas. Kemana-mana ya. Ya, jadi yang berjalan adalah imajinasi kan. Nah, imajinasi. Ini berarti kita melihat pertama adalah lingkungan yang permisif. Ini bahaya nih. Lingkungan itu permisif sekali. Anak-anak main di situ, nggak pulang nggak masalah. Anak-anak kecil, cewek. Kemudian permisif terhadap penggunaan narkoba segala macam, dan yang paling bahaya adalah ketidakpedulian lingkungan, orang tua anaknya membiarkan bermain-main kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dipercayakan. Karakter orang ini sebenarnya kalau kita normal harusnya kita melarang untuk bergaul dengan orang seperti ini. Walaupun kita diajarkan positive thinking kan, tapi setidaknya ada judge the book by its cover gitu ya. Tapi kan ada batasan-batasan yang harus diberikan. Nah, inilah peran pendidikan, peran negara untuk memberikan early warning kepada adik-adik kita. Terutama yang paling penting adalah penghindaran dan pencegahan. Kalau sudah terjadi, kewajiban kami mengungkap. Tapi kan penghindaran dan pencegahan kan kewajiban seharusnya kita bisa semua. Dilakukan ya di lingkungan keluarga ya. Oke, tadi menarik ketika melihat kasus ini begitu ya Mbak Zoya. Apakah kemudian pedofilia ini memang ada berbagai jenisnya? Apakah memang dari yang spontan atau memang yang sudah terbentuk dari awalnya itu sudah terlihat? Mungkin bisa dijelaskan, tapi kita harus break dulu tampaknya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Ke Mbak Zoya tadi terkait dengan pedofilia ini, apakah memang ada berbagai macam orang yang dikatakan mengidap pedofilia? Oke, kalau kalau saya mengacunya sebagai psikolog, kita mengacu pada DSM ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di situ ada namanya parafilia atau atypical sexual behavior atau perilaku seksual menyimpang. Nah, di antara sekian banyak perilaku seksual menyimpang ini salah satunya adalah pedofilia. Pedofilia pada dasarnya adalah individu yang merasa terangsang dengan anak kecil, artinya yang belum ahil balik. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya SMP gitu, atau misalnya meskipun dia masih SD tapi dia sudah ahil balik gitu, misalnya ya kan sekarang ada 9-10 tahun sudah ahil balik gitu ya, itu tidak termasuk ke dalam perilaku pedofilia. Nah, pedofilia ini sebenarnya keterangsangan pada anak kecil ini bukan ini merupakan penyimpangan perilaku seksual, tapi bukan semerta-merta karena misalnya dia mengalami kayak gangguan imbalance di pada otaknya dan sebagainya. Sebenarnya lebih pada perilaku sosialnya dia, misalnya mengalami masalah pada waktu masa kecilnya atau masa remajanya. Misalnya paling sering sih trauma-trauma yang dialami itu adalah penyiksaan gitu ya, orang tua dan sebagainya, termasuk juga ada sebagian kecil sebagai korban kekerasan juga, pelecehan seksual pada waktu kecilnya, termasuk juga mereka-mereka yang misalnya kalau mau dibilang tadi ada yang spontan, ada yang enggak, itu sudah hasil akhirnya aja. Tapi ada juga mereka-mereka yang sebenarnya istilahnya precipitating event, atau sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit gitu meledaknya. Karena apa? Karena misalnya cinta yang ditolak nggak ada habisnya, lalu tidak punya pemecahannya, tidak bisa memiliki life skill untuk bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Makanya tadi ketika Pak Kresna menyebutkan bahwa dia kok sebenarnya sudah pernah menikah gitu ya, udah bahkan udah punya anak, harusnya nggak kenapa-napa, tapi dengan badan yang kekar dan hati yang lembut, itu salah satu ciri yang paling kuat memang seorang pedofil, karena mereka sebenarnya benar-benar nggak mampu untuk bisa menjalin hubungan yang normal atau yang sehat dengan orang dewasa sebaya, sehingga dia relatif sih parafilia semua, bukan hanya pedofil aja, cenderung melakukan pelecehan seksual gitu ya pada orang-orang yang lemah gitu, karena dianggap lebih menggairahkan. Karena kalau dengan orang yang sebaya kan dia mesti berjuang, mesti ada pendekatannya, mesti mungkin flirting dulu lah atau apa, mesti banyak social skill kan gitu ya, usaha-usaha itu. Dan kebanyakan juga kenapa pedofil kebanyakan laki-laki, karena sebenarnya pada dasarnya saja seorang laki-laki itu bukan makhluk yang relatif bisa mengkomunikasikan emosinya dengan mengekspresikan emosinya kan dengan sehat, dengan ada kuat gitu. Karena kebanyakan laki-laki, kalau apalagi di Indonesia ya, misalnya
Harus kuat ya, tidak boleh nangis. Gak boleh nangis gitu. Kamu anak laki-laki. Padahal ya kalau sedih semua harusnya setiap manusia boleh menangis dan sebagainya. Jadi ada kebiasaan budaya dan sebagainya yang mempercepat atau memperlambat timbulnya dari gangguan pedofil ini. Makanya mungkin tadi disebut sebagai laten ataupun spontan. Karena pada dasarnya kalau sudah ada tumpukan-tumpukannya, dia tinggal menunggu kapan terpicunya. Gitu. Bisa jadi terpicu karena misalnya waduh ini sudah menikah juga dan sebagainya, tapi kok masih tidak merasakan kebahagiaan, masih tidak bisa menjalin hubungan yang sehat baik dengan anaknya atau dengan istrinya, kegagalan dan sebagainya yang tidak bisa dia persepsikan dengan baik atau tidak bisa dia coping istilahnya, itu akan membuat dia terpicu pada hal-hal lain yang misalnya untuk mengekspresikan seksualitasnya dia gitu sebenarnya secara tidak sehat. Jadi memang bisa apakah itu spontan gitu karena kedekatan dengan anak-anak? Karena ini ceritanya kan kalau Ade ini memang cukup dekat dengan anak, tapi banyak remaja ya sebenarnya ya Pak Krisna ya. Anak-anak itu kebanyakan di lapangan itu. Di lapangan itu anak-anak ya. Kecil. Iya. Kalau bukan karena kedekatannya lalu muncul, sebenarnya pasti sudah ada dari sananya, sehingga dia akan mencari lingkungan yang aman, yang nyaman juga buat dia, yang mempermudah dia untuk bisa mengekspresikan seksualitasnya yang menyimpang ini gitu. Jadi dengan keberadaan anak-anak sekelilingnya dia kan mudah sekali, apalagi kalau dia butuh waktu kan sebenarnya untuk misalnya untuk dipercaya sama orang tuanya dan sebagainya gitu. Dan ini yang memang agak-agak mengerikan. Kan kita sudah banyak kasus ya, mulai sebenarnya yang paling bahaya dulu dari kasus Babe menurut saya ya. Tapi orang karena agak nggak nengok mungkin karena ini anak jalanan gitu. Tapi begitu ada kasus JIS semua rame gitu. Padahal kasus Babe menurut saya lebih parah dibandingkan kasus JIS gitu. Terjadinya pada berapa anak pada waktu yang bersamaan gitu. Dan seterusnya pada waktu itu di daerah Jogja atau di mana kalau nggak salah itu juga ada anak dalam lingkungan yang sama. Semuanya itu terjadi karena orang tua tiba-tiba lepas kendali karena merasa ya sudah kenal, sudah dekat, ya udah biasa aja. Hal-hal itu yang sebenarnya mempermudah para pedofil untuk bisa menjumpai korbannya. Pak Krisna, ini terkait dengan Ade sendiri gitu ya. Apakah memang dalam pemeriksaan ini juga didampingi ada psikiater atau psikolog yang untuk melihat? Belum. Kami kan mengungkap Jumat ya. Habis itu Sabtu dirilis. Minggu anggota kelelahan. Ini baru hari Senin. Jadi kami akan, itu bagian dari manajemen penyidikan, perencanaan penyidikan yang akan kami lakukan. Karena selain membawa Ade kepada sistem peradilan pidana, kami harus juga memberi asupan informasi kepada publik tentang karakter Ade ini, sehingga kemudian hari publik tidak terkontaminasi oleh opini-opini yang salah tentang orang-orang tertentu. Yang ingin kami sampaikan dalam konteks kami sebagai praktisi keamanan, sebagai aparat keamanan yang bertugas Kamtipmas, bahwa sebenarnya Jakarta cukup aman bagi adik-adik kita, lingkungannya aman. Kasus ini diangkat. Banyak kasus yang terjadi sebenarnya terkait dengan kasus terjadi kan kalau dilihat persentasenya tidak setinggi dengan jumlah populasi anak-anak. Sebenarnya tidak berarti dengan kasus ini kemudian wah Jakarta tidak aman. Darurat pedofil. Jakarta darurat pedofil. Kesannya Jakarta sudah tidak aman. Jakarta harus tetap aman dan yakinlah Jakarta itu aman. Tapi memang ada manusia-manusia seperti ini dilahirkan di muka bumi ini. Jadi artinya ketika kami men-search secara spiral itu tidak banyak, maka bisa kelihatan gitu ya. Bisa kelihatan ada puluhan ribu laki-laki dewasa di sekitar lingkungan itu kalau ditarik garis 7 kilo. Masa kami harus periksa semua? Kalau dengan karakter ini maka akan ketemu dengan indikator-indikator ini 1, 2, 3, 4. Dari 4 itu yang benar-benar melakukan hanya 1. Artinya apa? Bahaya itu ada, tapi bukan berarti dia terspread seperti bayangan orang. Tidak. Nah, karena itu yang paling penting adalah kita tahu harus disosialisasikan bagaimana pencegahan dan penghindaran tadi. Ada caranya. Bagaimana? Contoh, di Amerika ya, itu anak-anak diajari bagaimana mereka mengatakan tidak kepada orang asing, tidak sembarangan bersalaman. Indonesia beda sama orang dewasa sama yang lebih tua, cium tangan. Ini kan budaya yang berbeda ini berarti kita harus match kan. Diajari berteriak stranger kepada orang lain, orang yang tidak dikenal. Kalau orang tidak dikenal bilang stranger, orang asing gitu kan. Sehingga dengan
ikon seperti itu, orang dewasa pun takut mendekati anak-anak. Takut. Lebih susah lah lebih ya, Pak, susah. kalau Ada barrier yang besar daripada nanti saya di stranger jadi masalah. Ngapain? Kita ngobrol sama anak-anak, polisi bisa datang. Kamu kenapa ngajak ngobrol dia? Maunya ramah, bahaya kan seperti itu. Di Indonesia karakternya berbeda. Berarti kita harus menemukan solusi lain. Sesuaikan dengan karakter dan budaya kita gitu ya. Sesuaikan untuk menghindarkan sehingga Jakarta dan Indonesia tetap aman buat mereka bermain. Tidak boleh kita bicara. Saya ditanya waktu itu satu wawancara, apakah betul ini Jakarta darurat predator pedofilia ini pedofilia. Ada kasusnya memang, tapi tidak darurat. Tapi waktu itu saya katakan saya tidak berkomentar. Kami tidak dalam kapasitas berkomentar. Kalau kita declare seperti itu, terus orang tua takut dong untuk melepas anak-anaknya. Jadi paranoid akhirnya. Ya, bukan nggak boleh kita seperti itu. Justru kita harus positive thinking, tahu cara solusinya. Kemudian para pelaku itu kalau kita punya indikator seperti itu, kita obati. Itulah gunanya para psikolog itu sekolah untuk mengobati orang itu, ya kan? Bukan hanya menganalisa kan, mengobati sehingga mereka menjadi sehat. Karena pedofilia itu yang kami tahu, kayak si Agus nih, dia mantan narapidana 2 kali, mungkin saja dia di dalam kena sikat terjadi. Artinya apa? Ini penyakit menular. Lesbi itu menular, homoseksual itu menular. Jadi kita harus tahu indikator itu. Percaya sama saya, itu menular. Kami banyak mendapat di kasus seperti itu. Jadi yang kayak gini ini tahu cara penghindarannya. Bukan berarti sekarang besok diangkat isunya tentang lesbian di mana-mana, anak-anak darurat lesbian. Ini besok darurat homoseksual, kan nggak boleh begitu. Yang penting tetap waspada begitu. Ini Mbak Zoe udah senyum-senyum ketika dikatakan ini menular nih ya. Tapi jawabannya nanti Mbak tahan dulu ya. Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di 0215155511. Kita masih membahas terkait dengan ciri-ciri dari pelaku pedofilia. Oke, tadi kita bicara mengenai solusi. Ketika misalnya apakah juga dari sisi hukuman gitu ya, Pak Krisna mungkin juga bisa memberikan masukan terkait dengan apakah juga kurang maksimal untuk para pelaku pedofilia ini? Kalau lihat ancamannya, saya juga kaget 15 tahun. Jadi dibayangkan untuk kasus Ade ini kalau kena 15 tahun sangat ringan menurut kami. Maka kami menjuntukkan pasalnya dengan pasal KUHP yang ancamannya seumur hidup. Pasal 340 dan 338 KUHP. Tapi kalau kami murni menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 terlalu ringan. Jadi aturan hukum juga harus lebih tegas, bahkan lebih keras. Karena anak-anak ini siapa yang melindungi kalau bukan negara, ya? Jadi jangan biarkan hanya dibebankan kepada orang tua, tapi lingkungan juga harus melindungi. Kalau kita sudah dewasa mampu melindungi diri dengan cara ini, itu pun kita masih jadi korban kejahatan. Tapi kalau anak-anak ini negara, mereka karena sudah lemah gitu, sanksi hukum yang keras, tegas, penegakan hukum yang luar biasa seperti effort yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya habis-habisan. Karena kami yakin negara harus hadir terhadap korban-korban seperti ini yang lemah-lemah ini ya, kepada siapapun. Dan kami buktikan bahwa kehadiran negara itu ada gitu. Tapi kalau kami lemah dalam mengungkap kasus ini, nanti sama pelaku mudah. Nah, ini kan dan akan muncul lagi pelaku-pelaku yang sekarang lain. Tunjukkan kepada publik bahwa terhadap dia ada tindakan tegas sehingga pelaku yang melihat efek deterannya luar biasa. Nah, ini nanti sistem peradilan yang berjalan ya. Nah, orang bilang sama saya, tembak saja lah, inilah ada yang gregetan orang lain, polisinya cool gitu ya, tetap cool itu. Oke, gimana Mbak? Lucunya ada beberapa orang yang bukan bahkan tembak, bahkan ada yang bilang kastrasi aja gitu ya, udah sekalian kalau bisa kelaminnya dipotong dan sebagainya. Nah, sementara waktu kelaminnya dipotong kan kita lupa bahwa ini ada proses tubuh lain di anatomi ini yang juga tetap bergerak kan. Dia bisa melecehkan walaupun dia sudah nggak punya, misalnya nggak punya penis lagi ya, kasarnya kayak begitu. Jadi nggak semudah itu juga, benar katanya Bapak. Kalau saya sih melihat bahwa kalau bisa bahkan di Amerika sendiri yang sudah segitu luar biasanya aja dengan sistemnya, dengan edukasinya dan sebagainya, dan infrastruktur dan sebagainya, masih ada aja kecolongannya gitu ya. Kalau di sini apalagi belum ada rehabilitasi jiwa, jadi penjara yang ada rehabilitasi jiwanya juga. Karena kalau secara psikologis sebenarnya pedofil itu kan tidak bisa benar-benar sembuh ya, tapi dia itu mungkin bisa
terkontrol, tapi juga dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya lupa apa namanya, tapi kalau nggak salah ada penjara di Amerika itu yang dikhususkan bagi para predator, dan kebanyakan predator yang setelah keluar dari penjara itu mereka malah meneruskan masa rehabilitasinya karena merasa saya nggak sanggup deket cucu saya, deket anak saya dan sebagainya, karena kemungkinan ini masih relatif besar gitu. Jadi mereka akhirnya diberdaya gunakan di sana, misalnya untuk ya diedukasi lebih lain lah, ada pekerjaannya dan sebagainya. Kira-kira kalau di sini mungkin yang paling mudah saja adalah harus ada rehabilitasi jiwa sebenarnya ketika dia di penjara, karena kalau seumur hidup ya oke lah dia nggak akan keluar, tapi kalau misalnya lama lah keluarnya 15 tahun, taruhlah berapa 20 tahun misalnya dia akan di penjara, agak susah juga ya karena belum tentu dia sembuh, karena efek jerahnya kan penjara kalau yang sepengetahuan saya adalah untuk orang normal, sementara dia kan penyimpangan seksual, ada jadi kategorinya tidak normal. Oke, baik, ada pemirsa yang tampaknya akan bergabung bersama kita. Selamat sore. Halo. Sore. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Haji Rusli di Kerawang. Iya, silakan. Iya. Di Kerawang. Iya, langsung saja, Pak. Iya, saya salut dengan Polda Metro Jaya. Iya, saya salut nih dengan Polda Metro Jaya nih, dengan Pak Sri Muktinya, pengungkapan kasus, dengan pengungkapan kasus-kasus yang telah dilaksanakannya gitu dengan cepat. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa terlaksana dengan baik nih Pak Kombes. Terima kasih Pak. Cepat, baik Pak Kombes. Masih banyak juga kasus-kasus anak-anak yang diperlakukan kurang baik Pak Kombes. Iya, sekali lagi saya sampaikan salut dan selamat untuk Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Pak Rusli dukungannya. Oke, nah artinya kalau misalnya kita bicara mungkin juga mau mengomentari Pak Krisna, dukungan dari masyarakat ini semakin menambah semangat ya untuk terus mengungkap kasus-kasus lain ya. Di luar kasus pedofilia, kami ingin sampaikan ke publik sebenarnya ada kasus yang lebih berbahaya. Oke, kasus apa itu Pak? Yaitu pencabulan terhadap orang-orang dekat. Kami pada waktu bersamaan menangani 3 kasus, tapi tidak menarik publik. Pelakunya orang tua. Acquaintance rape ya Pak. Ya, itu lebih banyak kasusnya. Dan Luar itu biasa. yang lebih jarang terungkap sebenarnya. Jarang terungkap karena mungkin media tidak tertarik mengangkat, dan ada kendala etika juga ketika kami mempublikasi ini. Iya, karena kan aib keluarga. Ini kan aib keluarga kan. Dan tapi harus kami sampaikan bahwa ini terjadi di Jakarta, di Polda Metro Jaya, Tangerang, Depok, Bekasi, bahwa sangat bahaya ketika orang tua, ayah sendiri terhadap anaknya, kakak terhadap adiknya dan sebagainya. Ini juga harus diwaspadai. Kami harap ya. Nah, kalau terkait konteks pedofilia, karena temanya pedofilia, mengapa ini menjadi isu yang besar? Karena korbannya dibunuh. Dibunuh dengan cara yang keji, kemudian fenomenal dan luar biasa. Tapi bagaimana dengan korban pedofilia yang tidak dibunuh dan tidak mengadu dan masih mengalami dan masih mengalami? Iya. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lingkungan yang terlantar, anak-anak jalanan yang tidak tahu tempat mengadu, dan akhirnya mereka hidup terbiasa dengan pola seperti itu. Kalau kita mainkan anak jalanan, anak 12 tahun, 13 tahun hamil, biasa itu lingkungan mereka. Dianggap biasa ya. Nah, ini kan Jak TV ditonton warga Jakarta, perlu mengundang orang-orang, kemudian mengajak, dan yang mempunyai pengampu kebijakan melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk itu. Harus ada action yang lebih konkret. Ada penelpon lagi, selamat sore. Ini nih disambut. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Mbak Heri dari Samarinda. Iya, silahkan Bapak. Selamat sore. Aduh, saya sangat salut sama Bapak siapa? Bapak polisi itu. Pak Krisna. Pak Krisna ya. Iya Pak. Saya sangat salut sekali. Aduh, bagus sekali itu. Aduh, pokoknya itu kalau boleh ya kasih saran agak kejam lah sama pelaku-pelaku ini lah. Bapak betul. Karena ini kelihatan tidak terlihat, bayangin bertetangga, kok bisa jahatnya kan gitu tuh. Iya betul, aduh hebat betul. Baik. Kalau bisa kedepannya dipertegas lagi, bagus sekali. Terima kasih Pak Heri di Samarinda. Apalagi nggak kenal, kalau kenal nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Teganya gitu ya.
Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Kita bisa mungkin terakhirnya bagaimana tadi edukasi seperti apa yang diberikan kepada anak-anak dan juga mungkin pada orang tua untuk bisa setidaknya kita bisa menghindari para pelaku pedofilia ini. Dari Mbak Zoya dulu. Kalau saya sih melihatnya pertama adalah seks edukasi itu harus diawali sedini mungkin, yaitu umur 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena pada umur segini anak itu sudah memahami perbedaan gender. Dia sebenarnya sudah peka, tinggal kita memberitahu. Kayak misalnya yang paling simpel dan selalu itu miss buat kebanyakan orang adalah menamai alat kelamin dengan menyebut penis dan vagina aja gitu. Karena kebanyakan menamai aneh-aneh gitu ya, ada yang menamai kumbang lah, apalah, burung dan sebagainya. Nah, nanti bahayanya ketika dia misalnya terjadi pelecehan seksual gitu ya, dia akan menyebutkan misalnya dia minta tolong gitu pada orang yang sedekat itu karena kebiasaan memakai nama-nama aneh lah, nursery name gitu mungkin di rumahnya dan sebagainya, sehingga ketika dia minta tolong taruhlah dia akan bilang, aduh kumbang saya sakit, orang kan jadi akan bingung apa ini kumbang dan sebagainya gitu. Jadi selalu gunakan nama yang universal gitu untuk kelamin, termasuk juga seperti tadi kayak salaman dan sebagainya gitu. Cium tangan mungkin sebaiknya tempelkan aja dan sebagainya. Tapi kalau anak kita misalnya belum merasa nyaman bahwa tubuhnya akan bersentuhan dengan tubuh orang lain, meskipun misalnya teman baiknya ayahnya atau bundanya dan sebagainya, kita kasih dia kesempatan untuk menegur dengan caranya dia. Yang penting kan kesopanannya tersampaikan. Misalnya jangan, apalagi kan banyak ibu-ibu yang nih nanti bunda nggak kasih kue loh kamu kalau kamu nggak salaman sama gitu sama paman, ayo dong salaman sama pamannya, dipeluk dong, dicium dong teman mamanya misalnya dan sebagainya, atau bundanya dan sebagainya. Nah itu yang kita juga kasih kesempatan untuk anak bisa memahami. Termasuk juga ada satu seks edukasi yang paling simpel yang biasanya saya berikan pada saat memberikan seks edukasi pada orang tua adalah dengan menggambar anggota tubuh ya secara simpel, lalu sediakan ballpoint warna merah dan warna hijau. Warna hijau adalah si anak boleh melingkari bagian tubuhnya di mana dia merasa nyaman bahwa ini saya kalau disentuh nggak apa-apa. Tapi kalau merah ini adalah bagian tubuh yang dia merasa tidak nyaman. Nah pada saat itu kita juga bisa membantu anak dengan misalnya melingkari bagian kelamin, mungkin melingkari bagian lain yang dia ngerasa juga ini juga harus dijaga ya nak. Alasannya kenapa gitu. Jadi idealnya kalau misalnya masih orang tuanya lengkap adalah ayah pada putranya gitu, bunda pada putrinya. Tapi kalau misalnya orang tua tunggal ya diabaikan saja yang tadinya. Jadi dia tetap bisa memberikan pada anaknya karena dengan cara demikian bagaimanapun juga baik ayah maupun ibu punya peran yang sama dalam mendiskusikan. Dan termasuk juga kalau ada keluhan sekecil apapun, misalnya anak datang tiba-tiba setelah kita ajari seks edukasi, biasanya ada false alarm nih pada anak-anak, alarm yang salah. Misalnya dia, aduh saya tadi nggak nyaman disentuh di sekolah, diapain, saya dicubit. Jangan kita langsung, wah cuma dicubit aja gitu, jangan. Tapi itu adalah tanda bahwa saya sudah peduli sama tubuh saya. Nah hal-hal kecil seperti tadi Pak Krisna mengatakan bahwa bokongnya sakit dan sebagainya, tapi nggak ada yang memperhatikan dari awal orang tuanya. Dan hal seperti itu kita mesti tanyain, misalnya, aduh aku jatuh, pantatku sakit. Oh ya pantat yang sebelah mana ya nak? Apanya yang sakit? Apa yang terjadi? Ada siapa aja di sekelilingnya? Dan hal itu yang kita perlu tanyain. Bahkan anak-anak mungkin kadang-kadang suka mendramatisir sesuatu, apalagi pada usia balita gitu ya atau prasekolah, memang sering terjadi. Tapi karena itu adalah exploring age atau masa-masa dia mengeksplorasi segala sesuatu, inilah saat yang paling penting sebenarnya buat kita memberitahu, sehingga dia juga tahu batasannya bahwa siapapun tidak boleh memperlakukan saya dengan tidak nyaman, termasuk orang tuanya sendiri. Seperti tadi dikatakan benar, Indonesia adalah yang saya tahu angkanya cukup tinggi tuh acquaintance rape atau pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal atau yang dekat dengan dia. Karena apalagi kalau kita bicara ada satu daerah di Jakarta ya yang rumah penduduknya itu tidak punya jarak privacy gitu, dimana semuanya bisa dilakukan, orang tuanya berhubungan seks pun bisa dilihat oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Sehingga ketika kakaknya memperkosa adiknya, memperkosa ibunya atau ayahnya dengan anak perempuannya dan sebagainya, itu tidak ada batasan yang jelas. Apalagi ditambah dengan ekonomi gitu ya, ketergantungan ekonomi pada si pencari nafkah yang justru melakukan kekerasan seksual di dalam rumahnya sendiri. Baik, Pak Krisna, terakhir mungkin juga closing statement dan juga apa yang bisa diwaspadai atau pesan kepada pemirsa. Peran 3 pihak penting. Pertama orang tua. Orang tua harus menjadi orang yang pertama memahami tentang putra-putrinya untuk tema pedofilianya. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan yang masif, terstruktur dilakukan
dalam rangka mengedukasi kita semua. Jadi itu menjadi alert kepada adik-adik kita agar tidak di kemudian hari jadi korban. Harusnya kita tahu ibu-ibu semua ini kalau ada bayi nangis bukannya dia cengeng, sebenarnya itu alarm, ada sesuatu, dia lapar, dia segala macam. Jadi anak-anak kita pada umur-umur tertentu ada alarmnya juga. Ya, kemudian yang ketiga negara ini pengampu kebijakan, stakeholder dan sebagainya harus berperan kemudian hari. Dan kalau ini bisa dihindari di tingkat hulu, maka hilirnya penegakan hukum adalah tugas kami. Tapi kalau ini bobol, maka kami kerja lebih keras kerja lebih keras. Tapi ini kan itu yang dinamakan community policing, bagaimana mengembangkan pemolisian bagi diri masing-masing di masyarakat. Pada kasus Ade ini tidak ada alert sama sekali kepada anak, pada orang tua. Bagaimana Ade ini berperan seperti raja. Kalau anak-anak itu ngumpul, mijitin dia, ada yang bagi mijitin, bagian nurunan dan sebagainya, hanya karena dikasih jajan sedikit kan. Dan nggak ada yang ada kasih sayang, mungkin perhatian diberikan yang mungkin tidak dapatkan di rumah. Baik itu barang dan sebagainya. Perhatian palsu dan sih sebenarnya. anak situ ternyata yang pertama broken home, lingkungannya seperti itu. Jadi tapi karena tidak ada alert yang jelas, mereka pikir itu biasa, barang biasa. Nah itulah yang 3 hal tadi saya ingin sampaikan. Semoga adik-adik kita yang menjadi penerus kita di masa depan terhindar dari hal-hal seperti ini. Baik, Pak Krisna terima kasih banyak, dan juga Mbak Zoya terima kasih banyak atas informasi yang telah di-sharing bersama kami di JAK TV. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membuka wawasan bagi Anda untuk lebih memperhatikan anak-anak dan juga lingkungan di sekitar Anda. Saya Lulu Lukmiati pamit undur, tetaplah bersama kami di JAK TV. Selamat sore.